Alright, you're watching 60 Stop it. Macam You're watching Sip with Egan and tonight with me and Chris. Very, very important people in the YouTube scene. Sangat penting. And I feel like I'm technically piggybacking their popularity. Just harap macam dia subscribers itu banyak. Amin. We have Alvin Romeo. Hey guys. Ideal HR. HR itu apa? HR, Hardstyle Republic. Geng Shuffle, Hardstyle Republic. Kalau search di internet di Google Hardstyle Republic, keluar tuh Geng Shuffle. Yang menarik tuh. Macam mana? Ya, zaman-zaman shuffle tahun 2008-2009 tuh. Sangat lama. Wah, start sudah nggak tuh tanya tuh? Saya rasa So awkward. itulah kau punya starting point kau beri YouTube video. Oh enggak, saya first start YouTube bukannya sebab macam yang saya mau poke famous, tapi shoot, kau minum ah. Oh, saya bukannya start YouTube gara-gara macam yang mau famous dulu, just for fun lah. Memang agak klise kan di jawapan, memang just for fun dulu. But ya lah, I mean, I notice jelas ini lahir tahun 80. So kayak dia hobi dulu ada lain sedikit dari youngsters sekarang. And I see that YouTube bukan lagi something yang kamu belajar, kamu dulu kami terpaksa pergi kelas, pergi bayar school fee untuk belajar Windows, okay? Sangat transition dia sangat ganjil lah. That was the threshold yang sekarang ada Windows 98. So, Oh. So you guys nowadays bila kami nampak youtube.com itu yang apa ni? And you guys macam Terus direct senang saja. Yeah. So it's the norm nowadays lah. So saya macam tidak berapa heran lah kalau bilang just for fun. Because for us it's very seriously. Ya. Untuk kami we do research on YouTube, kami bikin assignments, Wih. malu barang, Gila, berat terus kepala saya bila cakap pasal assignment. Woi. Saya tidak akan sambung study lagi. Coba, okay, balik kepada Idea. dulu kau banyak bikin apa? All these sketches pasal dormitory life, kena gamify, ada gamification macam ada berbau-bau kalau zaman kami memang Street Fighter lah. Terus kamu sekarang saya tak tahu apa ya game yang saya buat faham saya I think I know these things tapi then you have this transition. Kau start bikin I assume memang sudah lama kau bikin your hip hop songs. You write your own songs and I find it very very good. Thank you. You're welcome. Apa cerita di sana macam mana mau bagaimana macam mana mau berubah and for a youngster from Ranau kalau zaman saya memang boleh kalau Ranau pakai but now you're achieving so much I feel. Sorry ada echo issue. Hai, jangan. Okay. First transition saya dulu, sebenarnya saya start daripada sebelum saya start jadi YouTuber lah. Okay, dulu saya just an ordinary boy yang suka berimajinasi tinggi, which is budak-budak style budak-budak yang contoh kan kalau kita nampak budak-budak berkumpul dorang macam bertumbuk, wah, bish, lepas tu pura-pura di efek, ya super power, semua pun sama efek. So saya punya imajinasi tu dari budak tu saya masih terbawa sampai sekarang, sampai kini lah. Lepas tu saya suka berimajinasi, lepas tu saya bawa saya punya dunia imajinasi saya pergi dalam bentuk visual, dalam bentuk video. So saya sama kawan-kawan saya bikin video, terus kami nampak benda tu fun, so saya teruskan buat benda tu sampai saya jumpa YouTube. Lepas tu saya cuba memperkasakan lagi saya punya skill dalam bidang YouTube ni, dalam bidang video lah, konten semua tu, saya masuk study. So start daripada study tu, saya belum start YouTube lagi lah, maksud saya time sekolah tu saya pernah start YouTube, tapi saya tak terlalu fokus sangat sebab saya mau into fun. Lepas tu saya mau jadikan YouTube ni salah satu saya punya profession yang akan datang.
Terus saya masuk study dan belajar something macam filmmaking, script, editing and so on lah pasal dunia filem ni. Lepas tu saya jumpa saya punya gig hostel. So start dari sana, kami try buat video dan post di dalam YouTube. Tapi sebenarnya dia ada behind the story why I'm starting YouTube. It's quite sad lah. Dan that's the reason why saya stop. Comfortable with this? Yes, I'm sure. If you're comfortable, I'm comfortable too. Okay. I'm also comfortable. Sir, Okay, sorry. don't touch me hand. Yeah, Saya start YouTube because of my girlfriend. Yeah, because saya buat YouTube and then saya buat video sebab satu-satunya saya mau entertain saya punya girlfriend. Begitu. Sebab walaupun kami belajar di college yang sama, di tempat yang sama, tapi berlain bidang. Saya bagian film, dia bagian animation. So setiap malam kami buat video just to entertain her, bang. Saya lah terutama macam point saya membuat benda tu just to entertain her, bukan pada orang lain. Mungkin dia tersedar benda tu, so I don't care. So lepas tu semasa saya bikin video tu kan saya bukan just fikir pada satu benda je, bang. Saya tidak fikir pada YouTube je, saya fikir benda lain. Contoh macam menari, beatbox, and then sekarang ni lah menulis lirik. Saya memang minat menulis lirik dari dulu, since sekolah menengah. Saya punya inspirasi dulu band Zulu. So itulah sampai sekarang saya buat benda tu. And then lepas tu ada satu momen tu yang saya cakap saya mau stop YouTube. Itu gara-gara saya break up. Plus saya lose saya punya kawan-kawan time tu. Saya kena 10 dengan kawan-kawan saya lah. Dan saya rasa macam benda tu nak akan kemana lagi kalau saya bergerak solo. So saya terfikir macam better saya stop lah. Saya mau cari bidang lain, saya mau move on. Datang satu orang member ni, cuba support saya. So support punya support, and then I'm ended up here, still pursuing my dreams. Ya, dan transition pergi lagu tu saya just itu je lah, mungkin rezeki saya sebab saya memang dari dulu menulis lirik, bang. Tapi tidak pendedahan, tidak exposure yang saya pandai tulis lirik lagu, and then I ended up here, but siapa tahu mungkin di masa akan datang mungkin ada rezeki lagi besar, insyaAllah. Siapa yang jumpa siapa ni? Si Jonathan jumpa kau atau kau jumpa Jonathan? Jonathan is John C. John C is under macam-macam. Under macam-macam apa? Macam-macam records. Macam-macam music. Macam-macam music. Sorry, Jonathan. We are Labuan boys and we've known each other since 2006. So he's a good friend. Oh. Apa cerita? Tadi tu. Dia jumpa kau apa? Jumpa dia apa? Dia macam ni nak kasi jumpa saya. Hmm. Dia kasi jumpa, dia recommend saya. Thanks to this boy lah, the handsome good looking. Oh ya. Apa itulah. Sampai sekarang. So things are good now? Things still good. Sekarang okey lah. Kalau still strong. Life must go on, sure. Betul lah, apa ni? Why you laugh, ha? Saya ketawa because I'm happy. Oh, okay. So I'm happy for you. I'm so happy for you too. Want me to touch your head? You didn't read your mic though. Jadi dia pakai mic saya. It's okay. We start from the bottom to the top. Tidak apa. Saya dah pick up. Saya mau cakap. It's okay. It's okay to curse. It's okay. This is the most beautiful thing I ever heard. Saya mau cakap. Saya mau curse tadi. It's okay. It's okay to curse. It's okay. Oh. This is the most Dia- beautiful thing I ever heard. Ini indie kan? Bukannya RTM kan? I see. Ustaz. Alamak. Tapi saya rasa macam jatuh lah dari sana. Tadi saya tidak pakai saya punya mic. Sit. It's okay. People kamu dengar langsung suara tadi ya. It's okay. People will make mistakes. So Elvin, Oh, very good. I am a huge fan Oh, wow. of your videos. Thank you. Yang pegang frying pan di Teluk Likas. Teluk Likas tu kan? Ya, totally guys. Tapi dia private. Bukan private, saya sudah delete the video. Ya kan? Ya. What?
Okay. Saya harap dia buat benda tu baru lagi Sila. I didn't know you time tu. Just macam sendiri kan. And I was talking to my ipar. Sila kau tengok dia budak macam sort ni macam budak palui tapi it's entertaining and you're hooked lah. I mean these are my words lah. Bukan mau kipas kah, bukan mau apa. I find you engaging. Yeah, from the moment kau start kau punya video kan, there's something yang kasih tahu saya, you need to watch this sampai habis. Even though there's nothing that relates to me, tapi it's like how? It made my day, kan bilang complete lah. It made my day like interesting. Wow. To see something yang bila kau tengok TV kau pasang kau nampak sitcom, kau nampak Big Bang Theory, entertaining. Tapi ini Hollywood, ini orang putih. So when I watch your stuff, it's like it's entertaining, it's good, it's up to a level where I can respect, and it's Sabahan bah. Terus yang I find there's a macam okay sudah. Yang Sabah sudah sampai itu level yang we have these kind of people yang boleh. I mean, we used to have Ampal, we used to have people like entertainers macam dirang kami crazy. But these are people yang kena pergi jauh and they have to struggle in shit to get what they want, to get to where they are comfortable. Right. But bukan bilang kau punya kerja senang, tidak. No. But macam kau pun ada kau punya struggles and it's macam I want to say yang sudah tiba masanya yang start berkeluaran sebab benda-benda macam ni. And you were the first ones yang I noticed lah. I mean personally, I'm not sure about other people. Tapi kau, geng pisang, bilang si Clay semua tu kan. You guys were the I can say pioneers lah. I mean we have to mention Jasmine Raja, Adam Tamakau. Dirang ada dong punya niche lah, punya style sendiri, which is very international. Yours are very localized. Yang kau boleh tahu ni terpelikas, ni di depan Suria, and I love the fact that you use your surroundings that time untuk bikin kau punya cerita. Time kau driving, I mean even though like kau tidak nampak the whole KK, but you know ini jalan yang di sini ni. So it felt really, I felt at home lah. Bila saya tengok, saya tidak rasa macam Hollywood. We cannot relate to that. This we can relate to. Apa sih soalan? It's okay. Cheer. Take your time. I notice you do reactions. Yeah. And okay, ni soalan jahat sikit. Jangan. Okay. Exposing people and it needs to offend people lah. It needs to make people believe that movement is important. Kita kena move on, kita kena lagi bagus dari semalam dan lusa kena bagus dari hari ini. Gitu lah. Yeah. So I think you're doing a very good favor to Sabah society with all this. Biarlah banyak orang yang typical Sabahan lah yang tidak boleh terima ni. But what I see in your videos, dia punya comments kan sangat ngam lah itu. Ngam lah kau kasih expose barang begini. Yeah. Can you tell me kau punya Reasons why? reasons why and what do you think of
Sabah punya youth sekarang apa jadi sudah. I mean dulu kami tengok geng kamu yang tidak harapan lah nih, yang kami sudah susah begini dengan underground scene, dengan semua underground lah time tu. Dan bila ada this threshold yang besar, I think bila Hits FM ada di Sabah, era, terus everything macam pelan-pelan bertukar mah. Yang people start to realize yang we can be singers, we can be entertainers, we can be on TV, on the internet, and itu jurang makin kecil sudah. And I feel like your generation is ada harapan ni. Tapi it took a very long time. And now what is your take on the generation after you? Oh, itu kesalahan. Itu salahnya. Oh, saya ingat Kau, apa yang kau tengok sekarang? Are you looking at hope atau are you looking at like mati lah ni? Tidak tahu, macam somewhere in between lah. Sebab tidak tahu lah, to me kan generation sekarang kan macam dorang mau tu like macam salah gunakan apa yang ada di dunia sekarang, dunia media sosial kah? Ya, media sosial lah, social media. Kita tahu lah, bagi saya macam dorang banyak salah guna lah. Macam di sekarang banyak orang buat video kan, macam TikTok, Vines kah, walaupun Vines tidak, tapi still orang panggil Vines, tidak tahu kenapa. Itulah, tidak tahu lah, bagi saya macam saya tidak boleh accept. Kalau bagi saya still okay lah kalau macam orang buat video di mana ada orang macam trip handsome, trip cute apa-apa semua tu. Sebab saya dulu time saya before saya start buat YouTube semua, saya dulu start buat video on Vines di Dub Smash, dan sometimes saya buat video yang pendek di Instagram saya di mana saya pun sendiri buat trip cute, menari yang gelek-gelek. Sedangkan sekarang tuh saya tidak suka tuh benda. Cuma saya buat benda macam begitu sebab kalau boleh mau bukan spread awareness pun, tapi kalau boleh mau suruh, sebab saya tidak mau generasi yang akan datang ataupun anak saya akan datang nanti, saya tidak mau orang buat benda yang sama Pak. Benda yang lagi teruk. Sebab kalau yang time saya buat video dulu kira boleh diterima lagi lah. Time saya buat reaction tu semua tu masih boleh diterima lagi. Bukan macam tahap macam sekarang di mana ada orang sanggup buat benda yang macam bodoh, lepas tu yang sanggup kasih tunjuk aset dorang, sanggup kasih tunjuk lebih kepada memalukan marwah diri lah. Saya tidak tahu lah sama ada dorang punya parents tu nampak atau apa. Sebab saya tahu lah, bagi saya betul-betul benda tu tidak boleh terima. Saya mau buat reaction untuk bahas tu benda supaya kasih detail, orang lebih faham lah. Ya, mau kasih stop tu benda, tapi memandangkan YouTube tidak allow tu benda di YouTube untuk kena kasih tayang lagi-lagi. Tahu lah netizen Malaysia macam mana, orang tidak boleh terima yang kalau boleh kasih blur lah itu, kasih blur itu. Kalau boleh saya macam mau kasih tunjuk tu benda, tapi saya still mungkin ada certain part yang mungkin saya akan kasih blur lah, sebab saya still kononnya respect lah. Tapi there's limits yang kau patut ikut atau technically kau kena ikut tu barang, kau tidak kau kena. Ya, lebih kurang macam tu lah. Pandangan saya pasal video dia yang dia react dengan video TikTok sebelum ni atau mana-mana kan, bagi saya apa yang dia buat saya rasa memang bagi saya okey lah pada pandangan saya sendirilah. Sebab if dorang still terus contoh macam mana-mana TikTokers kan atau mana-mana lah content creator, if dorang teruskan buat benda yang macam tu, so audience yang lain contoh macam budak-budak akan nampak, dorang akan terikut. So benda tu akan mempengaruhi dorang, lepas tu dorang akan buat benda yang sama. Macam tu. So itu je lah, betul je lah apa yang dia cakap. Okay. Tapi itulah, saya rasa macam lepas saya start buat reaction tu semua, saya rasa macam saya rasa lah perasaan saya saja macam ada kurang sikit saja lah orang tu start buat, sebab orang takut orang punya video masuk di mana-mana YouTube channel yang buat reaction lah.
dengan dorang punya video. Saya rasa macam adalah kurang sikit. Dorang takut macam benda itu dimalukan. Padahal memang terang-terang pun benda itu memang memalukan diri sendiri. Ya, memang sudah di social media. Tapi okey lah, macam kalau dorang kurang tuh means ada macam sedikit. Tapi saya tahu lah, itulah macam saya cakap tadi, di generasi sekarang ni, saya rasa macam makin melebih. Sebab saya betul-betul kurang sudah kan buat reaction video TikTok sekarang. Sebab dulu orang balik-balik tegur kan, kenapa video reaction saja, tidak ada video lain kan. Itulah saya stop buat sekejap. Tapi YouTube bah, kau tiap mau tinggal pada klik lah. Itu saja lah, terpulang sama orang lah. Tapi itulah, mostly orang buat begitu just to poke fame semua tu. Betul-betul. What if orang buat TikTok video yang bunuh palui segala ni kan, terus dia orang tunggu kau react dan kutuk orang punya video. Adalah Elvin sudah kutuk saya. Adalah orang DM saya begitu. Orang send orang punya video and then suruh saya react orang punya video, and itulah put orang punya video itu dalam saya punya, suruh saya react lah. Terus tiba-tiba orang punya I don't follow TikTok, tapi tiba-tiba orang flood in dia punya account. Ada certain people lah, depends on apa video yang saya buat. If saya buat video pasal roasting ataupun expose dorang, mostly saya punya majority of people yang tengok saya punya video kan, orang akan search to certain orang, and then orang buat research, dan terus orang akan check orang punya IG lah atau mana-mana orang punya social media punya platform. Terus antara orang akan kecam ataupun ada sedikit saja lah orang yang akan bagi good comments untuk suruh berubah, tapi majority memang akan kecam lah. Tapi terus sekali orang yang saya expose tu pula tidak boleh terima apa yang saya cakap, sebab benda tu sudah dipublikkan. Jadi saya cuma react saja, macam orang buat selalu, macam typical orang buat, macam kau buka phone and then kau nampak tu video, kau react. Cuma ini saya react dan pasang video saja, and then tu saya upload balik tu video di social media. Orang mau tengok kan macam mana saya punya reaksi. So itu yang bikin macam saya rasa menarik perhatian orang, kenapa orang mau tengok saya punya video. Dan saya rasa macam sama saja, saya react video orang macam lari sudah. Iya betul lah. Just keep going. Kau react video orang pun ada. Saya pernah cakap sama si kawan si Chris about this. Kita boleh kutuk diri kita sendiri. Macam di sini tidak apa-apa, saya bukan hebat sangat. Dan kita boleh terima benda tu. Tapi bila orang cakap, kau ni bukan hebat sangat. So kita sakit hati nih. Padahal kau sudah cakap sendiri. And for them to do TikTok, diorang sudah post lagi ni barang publicly. And diorang tahu itu barang tidaklah hebat sangat, memang bodoh, centeng segala. Tapi bila kau kasih keluar reaction begitu, they see it kan. Diorang alamak begini kan reaction orang. Memang confirm bodoh lah biasanya. Dia ibarat macam perempuan selfie dia gitu, terus caption gemuk, lepas tu kena komen memang kau gemuk, kau kurang ajar. Bisa gitu kan. Bisa gitu. Orang tidak boleh terima apa yang kritikan yang betul-betul. I think in the future mungkin bila kau klik komen kan, ada komen yang boleh kau komen dalam bentuk video ni, so banyak reaction orang yang gambar. Dan baru kau nampak the reality of sekarang ada setapak maju sudah, ada emoji apa semua. Ya, ada emoji ya. Kan? Kalau boleh kasih masuk video of reaction tapi kau tidak jadi makan sudah lah. Jadi makan dari komen How do you feel? Apa tu? Kau bikin reactions and exposing people. Kau rasa lega? Kau rasa macam I hope you can do better. Usually saya akan at the end of my video saya selalunya saya cakap, kalau exposing someone, kalau saya expose orang, saya akan cakap lebih kurang macam tu lah. Kalau boleh buat konten yang lebih bagus, tapi saya bukan yang benci tu orang, tidak suka tu orang. Saya cuma cakap keep doing videos, kalau boleh buat lagi bagus, dan teruskan apa yang kau minat, apa yang kau suka. Jangan, terus saya kasih tahu sama saya punya audience, kalau boleh janganlah pergi kecam tu orang ke apa-apa. Sebab
mostly saya punya exposing someone tuh ada saya main-main, ada saya serius, tapi ada orang ingat saya fully on serious. Tapi mostly saya cuma main-main. Tapi tujuan kenapa saya expose memang saya betul-betul apalah, satu untuk saya memang nampak itu sebagai konten saya, yang kedua memang saya nampak salah lah, saya rasa lah. Kau gerigitan nih. Ya gerigitan lah. Ya. Right. Tapi itulah majority orang ingat bagi orang kenapa mau buat konten. Orang tanya saya macam tu. Kenapa tidak boleh tegur tu orang in person? Kenapa tidak boleh call tu orang? Tidak boleh settle dengan tu orang depan-depan? Kenapa perlu buat video? I don't think that's necessary. I mean, kalau I come from this art scene di KK, we paint, we do artworks, we go to exhibitions, kasih tunjuk, and there are people yang I panggil art critics. Dia akan tembak kau left and right lah. Memang dia bukan tembak kau because dia benci kau. Okay, ini lukisan, dia punya style saya pernah nampak. Ini tidak original. Dia mungkin dia tidak perasan, tapi dia sudah tiru begini bilang. Dan ini dia punya gaya lemah. Dia tidak cukup research gini. Memang sakit hati lah. Tapi itu yang kau mau dengar sebenarnya. Bila kau gantung kau punya painting di khalayak ramai, terus orang pergi tengok, kau tidak mau dengar yang wah cantik. Kau mau dengar yang itu juga, the critics yang boleh buat kau jadi into a better person, bah. So I guess, is it safe to say that you are a social media critic? Profession, kan? So kau tengok di barang, okay, ini begini. Memanglah, it feels different lah because kau cakap, okay, perangai kau tidak siok kau tengok. Kau punya muka yang kau bikin gali. But I think if you tune it into a professional level, kau boleh jadi kritik yang at par dengan orang-orang yang in the film industry. Tapi ini khas untuk YouTube saja, yang bahasa dia orang muda boleh faham. Am I making sense? Faham. So, mau jadi kritik YouTube lah? Dia ni ibarat macam hero. We need people like this. Ya, sure, betul. Sebab dia macam internet ni, Instagram, YouTube, dia dicemari dengan pelbagai jenis yang itulah, faham kan maksud saya? Faham. Saya tidak tekankan yang pada yang kau sudah expose tu, but ada certain yang lagi yang di belakang-belakang tu. Tapi itulah orang tidak itulah macam saya cakap tadi, orang tidak boleh terima konten yang begini di sini. Local. Malaysia lah, local and also Malaysia lah. Orang tidak boleh terima konten begini. Dia orang cakap jangan, kalau boleh janganlah ikut style orang barat, orang di seberang macam mana. Jadi kalau tengok kan, kalau macam takkanlah mau buat video yang macam mana mau cakap, yang takkanlah mau buat video yang orang tu suka tapi tu video kau tidak suka. Macam mana mau cakap? Ya. Kami do what you like lah. Ya, betul. Ya, itulah. Kau rasa betul? Kalau saya bukan juga mau ikut cara orang barat, tapi kalau tengok kan ikut betul. Kalau macam kau stay buat benda yang sama kan, macam kalau bagi saya lah macam tidak akan kemana. Sebab kalau orang tengok saya punya video sekarang kan, orang akan cakap, Elvin saya rindu kau punya video dulu. Elvin saya rindu macam mana kau buat style kau punya video dulu, banyak sketsa, banyak kira range lah. Saya cakap pasal orang yang orang yang boleh orang relate lah tu benda. Jadi sekali saya tukar saya punya konten tu bagi yang expose orang buat reaction TikTok, bagi kacau hidup orang, kacau ini, orang tidak boleh terima. Jadi bukan saya buat begitu bukan mau ikut cara orang barat, tapi saya mau buat begitu. Satu, memang saya suka. Kedua, untuk build up saya punya channel. Saya notice yang bila saya buat konten macam begitu kan, saya punya channel dia macam growing slowly. Tapi terus bila saya fulfill kehendak orang yang dimana orang mau saya
buat konten lama. Bila saya buat macam tu, saya perasan yang macam di situ-situ saja saya. Terus bila saya next video saya buat konten yang saya kacau hidup orang konon, terus dia start grow balik. Ataupun saya cakap pasal isu semasa atau benda yang sensitif lah. Saya cakap benda begitu baru saya punya channel grow. Ya. Okay, saya mau tekan-tekan dulu saya punya kamera supaya dia tidak terputus. So we'll be back. Sekejap lah. Kita akan bersama penajaran. Kita masih bersama. Malu kata. Hah? Asyik malu. Okey juga kan tadi? Okay, saya rasa saya dah cakap. Okey bang. Okey, Bang. Saya masih bagi reaction. Ya, kalau if you need to jump in, just jump in. We try to keep it natural lah. Aku nak tahu. Okay, rolling. Two, rolling. Three, rolling. Saya punya cut full tadi. So berbalik kepada kita punya soalan tadi. Daging. Oh, lambat saya tahu. Ya, ini barang it comes naturally. Memang perasaan mau begitu atau Kalau dirancang dengan teliti? Kalau saya it comes naturally lah. How about you, sir? Saya, benda tu datang. Bagi saya benda tu datang daripada mulut orang. Saya tidak start benda tu tapi orang di belakang saya. Naturally lah kan juga. Naturally kan? Ya. Memang naturally lah. Ya. It Bukan feels kau yang natural. start. Saya bukan. Alright. Habis ada certain videos yang saya rasa Gimmick. mungkin bukan kamu lah, but it feels like we have to do this. Ada berpakat lah, kau kutuk saya kutuk kau, so we can gain something. Kita lah subscribers kah, atau jobs kah, atau haters kah. So ada orang dia kumpul haters kan. Lagi banyak haters, lagi banyak hate comments, lagi banyak something. Saya masih lagi belajar banyak barang. And then the dynamics is bila ni dua bergaduh yang tengah merancang pergaduhan dirang, ada pula yang video-video lain ni yang menyusul lepas tu. Ini dua bergaduh. Terus dirang pun yang kamu pernah experience ke barang begini? Saya pernah. Isu saya sama Sinik tu. Dia sama saya punya isu saya dengan Shafify. Okay. Okey, yang saya punya beef ni sebenarnya dia made up. Ini bukan saya yang request, tapi orang tu yang sendiri request. Are you okay with sharing this? Yes. Sebab benda ni memang public, orang tahu sudah. Okay. Isu ni dia ajak saya, so which is just making a gimmick lah. Kami tak akan sentuh pasal apa-apa benda yang sangat offense sama practice. So okay lah, tapi dia punya consequences lepas tu saya punya Ada hater baru. No. Saya kena backup. Saya belum upload video lagi, react dia punya video. Saya kena backup oleh 2 orang. Saya bilang, macam betul ni tau, saya punya kawan-kawan ni yang backup saya. Saya bilang, ni just a gimmick. Tapi diorang tak tahu benda tu gimmick. So just keep doing it lah. Lepas tu hate tu makin lama makin bertambah di tempat itu orang. So by the end, orang tahu itu gimmick. So ya lah. Tapi bagi saya dia merosakkan reputasi saya sendiri lah, sebab membuat yang tanpa valid point, tanpa tujuan yang betul-betul tetap. So itulah. After that saya rasa saya masuk mungkin kalau gimmick yang betul-betul ada point yang memang point yang bagus lah, mungkin saya akan buat. Tapi So mungkin time tu kamu bikin just for fun, ya memang just for fun, buat pelayan. tapi dia punya impact besar lah. Bukan bagi pada saya lah, pada orang. Alright. Itu sama saya tak tahu.
This sounds like a typical Malaysian political scenario yang dua di atas sebenarnya bukannya bergaduh pun, tapi dia orang saja mau kasih api-api saja. Tapi dia punya pengikut di bawah, oi gedebang. Di kedai kopi sampai bertatak, sampai bertumbuk. But still, yang dengan orang kami yang buat game itu kan still friends. That's good. That's good. Cuma itulah, Lagipun saya rasa YouTube scene di Sabah masih kecil bang. sangat kecil. I mean, the fact that I can get you guys in the studio untuk di-interview, saya rasa sangat happy sebenarnya. Habis, yalah, you see your idols di YouTube and you get to bring them here, which is very nice. We are open people dia cakap. Kan? I think kalau saya bukan tinggal di KK, let's say di pedalaman lah, yang mungkin internet ada kurang kuat, dan bila saya dapat nampak you guys, boleh nampak the other idols, mungkin saya punya perception tu masih lebih kurang macam saya tengok TV. Macam ini Shah Rukh Khan. Kan gitu kan. I mean, imagine kalau aku tengok Shah Rukh Khan kan. Jauh bah tu. Yang takkanlah aku boleh jumpa dia. Mana logik. So mungkin I have this idea, kalau saya masih lagi di pedalaman Keningau, Tenem, and I see all these things yang alah dia orang boleh lah famous dong di KK. But I see one guy, Susi Shondal, yang he's a security guard di Telupin. Despite of his distance dari KK, he is doing very well ni in YouTube. Dia punya followers memang banyak lah. And he's very true. Dia, how you say ya, dia ni macam mat lembut sikit. Dia ada dia punya feminine side. And he is honest enough to share everything. Banyak juga orang yang hate dia, apa ini pundan lah, lupa Tuhan, all this shit lah. Tapi dia macam he's okay with it. Saya rasa mungkin his life pun. Susi, kalau kau tengok ni, saya mau interview kau nanti. Kalau bukan kau datang KK, saya mau Telupin cari kau. Gitu kan. And I love his honesty. Dia, wih kemana sudah gini? Ke laut sudah kita punya topik ni. About distance. Being in KK saya rasa sangat fortunate ni dapat intermingle with kamu semua. Those yang di suburbs. I have an idea. Kalau lah YouTubers KK boleh keluar bikin meet and greet kan, di Tulip, di Sok, kau Ranau. Kalau kau boleh masuk di Ranau, kau masuk di apa tu kampung tu, and you see all your people and reach out to them, macam best kan? Best. What do you think? Sangat happy kalau saya mungkin. Kita spontaneous sekarang ni. Okay. Bagi saya sangat happy benar. Sebab saya suka berada macam contoh di Ranau kan, saya suka tempat yang begitu. Means yang cakap apa? Kamu grow up kampung kah? Macam mana? Apa tu? The way kamu brought up, membesar. Saya membesar di kawasan Padang Ranau. Memang kawasan kampung lah. Alright. Itulah tu. Dan kau? Saya pun orang Ranau. Betul bah? Ya. Saya orang Ranau. Adik-beradik gak kamu ni? Tidak lah, kawan dia. Itu selain bukan. Okay, last question before we end. Oh, okay. Alright. Saya rasa macam panjang sudah kan? Ya kah? Panjang lah. Saya tengok jam mana dia. Saya rasa kalau cukup, mungkin kita buat next episode lah kalau ada topik Part yang two. hangat gitu kan. Banyak lagi. If you guys have any questions untuk saya kah, untuk dirang kah, dirang lah, saya tidak penting. Kena saya harap saya penting lah. Ya, kasih di sini bawah. And
support this channel, I guess. Support. Subscribe. Sini button Do subscribe. let me know kamu punya questions. Kalau bukan sama orang pun sama orang lain. Or suggest siapa yang saya boleh interview. Kalau saya boleh reach out to them, I'll reach out to them. Okay, kata-kata akhir lah kan. To Sebelum kita who? habis. To who kak? To who? Okay. Atau to the youth? Kepada I guess YouTubers Sabah lah. Wih, saya bagi yang ini impact. Oke, sorry. Tolong kasih yang pedas berhabis. Pedas, oke. Yang pedas habis. Pedas, oke. Kasih kejap. Alamak. Kenapa ini? Cut full. Tidak. Dia Oh, bateri start. habis kali. Oh, bateri mau habis, nasib lah. Saya ingin dia terus mati. Seperti perasaan ini. Perasaan ini selalu terjadi. Perasaan ini tulus ku mencintaimu, tidak pernah. Ulang balik. Sepanjang saya minum tadi saya begini nih. Habis bateri. Kasih bateri dulu. I'm gonna destroy this place. Transition juga. There's no respect. The aginess. No, We must have our limit. no, it's marketing. He doesn't understand. It doesn't have to be edgy all the time. Itulah kalau saya rasa macam tu place tidak nyaman untuk jadi edgy, saya punya gaya terus shutdown yang serius gitu tuh gaya saya. Oke. Oh, oke. Kata-kata akhir. Kata-kata Sebelum terakhir. kita habis. Saya start. Asyhadu an oke. Teruskan. Pesanan kau apa yang pedas kau boleh kasih Sangat pedas. YouTubers Sabahan. Saya rasa dia juga pedas lah, tapi Jangan lupa letak cili api. saya Hai, teruskan. punya pesanan kepada YouTubers di luar sana. Saya perasan yang ramai orang mau sub for sub. Saya cakapkan, saya tegur nih. Ya, saya ketawa kan. Saya planning mau buat video tapi oke lah, saya cakap sini aja. Kepada YouTubers yang baru mau start tuh, saya paham yang kamu memang mau get views, get subscribers, get the attention yang kamu mau lah untuk build kamu punya YouTube channel tuh. Tapi bagi saya memang oke untuk orang kamu macam komen-komen DM ataupun chat yang kamu mau orang notice kamu punya channel terus request sub for sub. Tapi bagi saya sub for sub is not a good idea lah untuk kasih naik kamu punya channel sebab there's a high potential kah? Ya. Kira macam itulah. Yang orang yang pergi sub kamu punya channel tuh just untuk support kamu channel tuh tidak semestinya orang akan tengok kamu punya video sebab orang cuma pop untuk dapat sub balik. the numbers saja untuk nampak tuh nomor yang banyak. So saya prefer sama cadangkan sama highly recommend untuk kamu sub for sub lah. Just kalau boleh kamu create konten yang betul-betul yang kamu minat, yang kamu suka, just yang memang dari hati untuk please diri kamu sendiri and maybe untuk please orang yang kamu end lah. Ini macam kosong. So kalau boleh buat konten yang kamu suka and do it dengan keikhlasan hati lah. Nampak tuh hati dari sini. Ya, jangan mau pok sub for sub. Ah. Saya rasa itu saja lah. Ya, oke, kalau saya pula Word of the day, pop. Untuk orang yang tidak tahu, Jangan Google it. jangan pok silat. sponsored. Kau mau tunjuk dia punya baju kan? Kau suka coba pinggang-pinggang ni. Tidaklah, Ya, tunjuk baju. Tunjuk baju. Dia bisa. Adil. Oke. Kalau saya pula apa tadi? Apa tuh? Sub for sub. Oh, bukan. Kata-kata semangat kan. Okey, kepada YouTuber pemula, dengarlah cakap Selvin. Betul juga sebab ada juga certain orang DM saya dia minta sub balik dia punya channel for no reason. Lepas tu
Kalau kamu mau jadi seorang YouTuber yang berjaya, ini biasanya saya dapat DM dan komen. Orang tanya macam mana mau jadi YouTuber yang berjaya. Just be creative. Cari inspirasi, cari ilmu, and then teroka lagi. Explore. Kalau maksud saya explore, bukan kamu explore di YouTube, mungkin kamu explore di dunia luar. Sebab idea dan inspire ni kamu bukan dapat daripada YouTube sahaja, kamu boleh dapat di mana-mana. Sebab dulu kami buat video di Auster, kami bukan dapat inspire tu daripada YouTube, kami dapat inspire daripada kawan-kawan kami sekeliling. Yes. Dan please jangan sesekali give up. Sebab bila kamu mau sampai so reach di mana poin yang kamu rasa macam mau down, sanalah dia, poin dia, kamu mau naik pergi atas lagi. Please jangan give up. Sama one more thing, One more pasal sub juga. Nah, saya bersin. masih ingat Saya banget. bersin. Sebab macam saya cakap tadi memang tidak bagus. Sebab Saya minum dulu lah. orang yang pergi sub kau tu belum pasti lagi orang akan tengok kau punya konten. Saya letak dulu ah. Okay. Sebab itulah, orang just mau to numbers saja. Memang tidak ikhlas kan. Ya. So macam saya cuma sub orang yang saya rasa dia punya content shock. Saya tidak mau just untuk tolong dia dari segi numbers saja. Saya sub kalau saya minat dia punya video, kalau saya suka. So itulah, tapi bukan bermakna saya tidak mau tengok kamu punya video. Saya tengok juga lah kalau saya rasa. Tapi sebenarnya tengok video kamu. Tapi kami tidak komen, itu saja. Yeah. Kami tengok. Kami jenis yang suka explore sabahan YouTuber juga. Saya paling suka tengok sabahan YouTuber yang upcoming, sabahan YouTuber yang baru mau naik. So kami suka tengok lah macam mana, mau tengok macam mana orang-orang yang lain lokal, orang sabahan lokal. Jujur lah, bukan kami dua yang tengok, okay? Bukan kami dua yang explore. Geng Pisang, Tim Berada, Epi, dorang semua pun tengok kau punya channel. Jangan kamu jatuh nak perasan, kami yang tengok tu. Support lokal orang bilang. Yeah. So don't give up, keep it up. Keep it up. Panjang wah. Panjang wah speech kita. Yeah. Ideal Elvin, thank you. Cheers. Yeah, I'm taking Cheers. Ya. Yalah, habislah begitu saja lah. Oh iya. Siapa yang mau rasmi, official. Yeah. Kalau mau subscribe, tidak mau peduli. Bye. We'll see you in the next video. Thanks guys. Ayam ceng ah. Yep. Edit lah. Ay. Yes. Sekali tekan record nih.